Shalom, damai di hati, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Bukit Muria Rike. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami, anak-anak-Mu, datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, menaikkan pujian syukur atas berkat yang boleh Engkau beri bagi kami, ketika kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami hendak mengisi perjalanan hidup di hari baru ini dengan mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami bermohon, karuniakanlah kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama di saat ini. Kami percaya dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan memperolehnya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Sakaria pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah curahkanlah roh pengasihan. Roh berasal dan bersumber dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, kata roh adalah ruah, memiliki arti roh Tuhan, nafas, semangat, dan nyawa. Nah, bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel dianugerahkan Tuhan roh pengasihan dan roh permohonan. Ini adalah bentuk pengasihan Allah atas hidup umat. Dia bukan hanya sekedar menciptakan, tapi terus memperlengkapi umat dengan anugerah kuasa roh yang berasal dan bersumber daripadanya. Dengan jelas bacaan kita hari ini mencatat bahwa Tuhan menganugerahkan roh pengasihan, kasih karunia, belas kasihan, dan Tuhan menganugerahkan roh permohonan, yakni bermohon atau doa permohonan bagi keluarga Daud sebagai pemimpin Israel maupun atas seluruh penduduk Yerusalem. Roh inilah yang menginsafkan umat tentang dosa, yang menyatakan kebenaran dan keadilan Allah, yang menolong umat ketika berdoa. Sebab sesungguhnya umat tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Rohlah yang membantu umat dalam kelemahan, dan Roh sendiri berdoa untuk umat
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terluapkan. Dalam Roma 8 ayat 26. Dan kemudian roh inilah yang membuat umat meratap, menangisi, berkeluh kesah sambil memandang kepada Dia, menunjuk kepada Yesus Sang Mesias yang ditikam. Serta umat menangisi dengan pedih seperti anak tunggal, bahkan meratap seperti menangisi anak sulung. Ini adalah sebuah kesedihan yang dalam, seperti ratapan tragis akan kehilangan anak tunggal atau anak sulung di Israel saat Tuhan membawa umat keluar dari perbudakan di Mesir. Dan selanjutnya, dalam ayat 11 digambarkan ratapan umat, bahwa ratapan umat sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido, di mana di sanalah Raja Yosia terluka sampai mati dalam suatu pertempuran. Dan dalam kitab 2 Tawarik pasal 23 ayat 25 menyatakan syair ratapan terhadap Raja Yosia. Ini menunjuk sebuah ratapan, kesedihan, penyesalan, dan pertobatan umat yang sungguh-sungguh. Nah, belajar dari firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara, serta mau menuntun kita semua untuk mau selalu rindu akan curahan kuasa Roh-Nya yang kudus dinyatakan dalam hidup. Biarkan Roh-Nya yang akan menguasai kehidupan kita ini, karena sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Roh-Nya. Roh-Nya lah yang akan menuntun agar kita tidak akan salah melangkah, tidak akan salah mengambil keputusan, tidak akan salah bertindak, tidak akan lagi jatuh pada dosa yang sama yang sering kali kita lakukan atau bahkan yang dilakukan nenek moyang kita. Tapi kita akan terus menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh diberitakan bagi kami. Biarlah kebenaran firman menuntun kami untuk selalu rindu akan curahan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi akan hidup kami. Kami butuh roh yang akan selalu menolong dan menuntun kami dalam langkah kehidupan yang akan kami tapaki. Kami sadari kami tidak bisa melangkah sendiri tanpa kuasa roh dari Tuhan. Dan karena itu curahkanlah Roh-Mu bagi kami, sehingga aktivitas tugas kerja kami di hari ini akan mampu kami lakukan dengan segala baik, semua demi kemuliaan hormat akan nama Tuhan. Kami doa untuk kerja pelayanan Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, perangkat pelayanan diberkati Tuhan, terlebih khusus tim multimedia, Tuhan mau pakai dalam tuntunan kuasa Tuhan, sehingga semakin menjadi berkat dalam persekutuan umat Jemaat Gemim Bumorik, tetapi juga bagi jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan dalam YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Berkati kami para pendeta, Tuhan tambahkan kuasa roh yang daripada-Mu Tuhan, sehingga semakin mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam pekerjaan pelayanan, melayani jemaat Gemim Bukit Muria Rike, tetapi juga bersama dengan semua yang selalu setia mengikuti pelayanan di YouTube Gemim Bumorik. Kau berkati akan kehidupan semua anggota jemaat, baik di jemaat Gemim Bukit Muria Rike, bahkan yang selalu mengikuti pelayanan ini, biarlah diberkati dan disertai Tuhan. Engkau mengenal semua anggota jemaat, Engkau mengenal setiap umat yang selalu gemar akan kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya yang dilakukan ini akan mendatangkan berkat dalam kehidupan ini. Yang dilakukan akan mendatangkan kesukacitaan tersendiri ketika mau melangkah dalam kekuatan firman
yang selalu disampaikan pada setiap hari. Kami doa bagi yang berhari ulang tahun, Tuhan lengkapi segala sukacita kebahagiaan yang dialami, baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Tuhan lengkapi dengan segala kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan. Bahkan berkati mereka yang sedang bergumul sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang juga ada di rumah, yang juga mungkin lagi isolasi. Tuhan yang akan datangkan kuasa Tuhan, sehingga kesehatan, kekuatan akan mereka raih dan mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Bahkan yang berbeban berat, yang berduka cita, yang bergumul dalam persoalan keluarga, rumah tangga, ataupun persoalan-persoalan yang lain, Tuhan pun akan berkati, sehingga semua menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Semua umat Tuhan yang selalu setia mengikuti pelayanan ini akan mendapatkan pengasihan Tuhan yang tiada berkesudahan. Berkati bangsa negara kami, tugas tanggung jawab para pemimpin kami akan kami mau persembahkan dalam tangan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita akan terus meminta curahan kuasa roh yang daripadanya, sehingga kita terus hidup dalam tuntunan kuasa roh daripadanya. Dan akhirnya saya sampaikan selamat kita menikmati berkat Tuhan di hari ini. Selamat melaksanakan segala tugas kerja dan tanggung jawab pelayanan kita. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.